Kita hari ini, Bung Dori, saya potong, kita kehilangan figur. Yang A, yang bisa mengatakan A adalah A, hitam adalah hitam, putih adalah putih. Harus ada satu figur. Ketika banyak figur, ini banyak warna. Ini panggungnya akademis. Ini profesor ini yang kita kedepankan. Ketika kita berbicara politik, si A di partai A atau di partai B ini yang kita tonjolkan. Saya kalau berbicara kerinci, mohon maaf Bung Dori, berbicara kerinci kalau di Jambi berdiri bulu kuduk saya ini. Kalau di DPR berbicara kerinci, telinga saya berdiri nih. Begitu kecintaan kita terhadap kerinci. Sebagai insan akademik, saya menganalisis beberapa hal di dalam pemilu 2019. Ya. Salah satu yang saya lihat itu adanya calon legislatif yang saya rasa hari ini saya harus memberi hormat. Karena apa? Dari seorang instansi kepolisian dan akhirnya memutuskan diri untuk masuk ke dalam kontestasi politik itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa. Di polling politik hari ini, podcast kami ini namanya polling, yaitu politik keliling, itu menghadirkan Ketua Komisi 4, beliau adalah kolega, beliau adalah sahabat, beliau adalah pemimpin, beliau adalah penyambung lidah rakyat, dan sekaligus lidah masyarakat khususnya Jambi. Hari ini beliau ada dan datang di polling, yaitu Bang Fadli Sudria, yang juga seorang kandidat doktor. Selamat datang di polling. Selamat datang, terima kasih. Bung Dori sudah diundang di Universitas Jambi di Fakultas Hukum, jurusan Fisipol. Ini sangat luar biasa, suatu penghormatan bagi kami, bagi saya sendiri khususnya. Telah diundang di sini, ini adalah bagi kami adalah hal yang sangat luar biasa. Memang saya itu sudah beberapa kali pengen mengundang Abang. Hari ini saya sudah berhasil menghadirkan Abang di jurusan ilmu politik dan pemerintahan, fakultas ilmu hukum. Pertanyaan saya simpel, Ya. Kenapa Abang memutuskan diri untuk terjun dalam politik dan meninggalkan karir Abang di instansi kepolisian? Ya, saya merasa begini, hidup itu adalah pilihan. Ketika kita ingin berbuat untuk masyarakat luas, pada tentu tidak serta-merta hanya di satu instansi saja. Tapi ada suatu teori yang mengatakan bahwa seseorang itu berkembang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Terus terang, sebelum pensiun saya berada di Polres Solo Selatan. Itu adalah daerah yang baru lahir dari pemekaran Kabupaten Solo. Disitulah saya belajar bagaimana membangun sebuah daerah, baik itu dengan ketua DPRD, dengan bupati pada saat itu, termasuk dengan Pak Kapolres sekalipun. Saya dalam hal apapun, mulai dari mendirikan Polres, ribut mengenai tempat lokasi daripada kantor bupati, ini saya terlibat langsung dalam hal ini. Berarti Abang sudah punya keterlibatan? Ya, keterlibatan lahir dari rahim pemekaran. Pada saat itu saya polisi. Solo Selatan di belakang rumah. Pas bersampingan dengan Kabupaten Kerinci. Ya, ya. Nah, inilah yang membuat saya motivasi kenapa saya harus ini bertahan di kepolisian sementara saya harus bangun di daerah. Dari situlah lahir suatu pemikiran bahwasanya saya harus mengabdi ini untuk masyarakat tanah kelahiran saya Kabupaten Kerinci. Artinya sebelum Abang memutuskan untuk masuk ke politik, Abang sudah membuat satu karya keberhasilan di dalam pemekaran daerah, khususnya pendirian Kapolres. Ya, mendirikan sebuah Polres di kabupaten yang Dan memiliki hubungan bagus dengan ahli-ahli politik di sana. Ya, karena ya daerah, yang namanya daerah kita harus dekat dengan tokoh masyarakat. Kemudian kalau di Sumatera Barat kita kenal dengan nenek mama. Nah, kita harus dekat dulu ini semua. Iya. Artinya gini Bang, kalau memang latar belakang Abang tadi masuk politik itu dikarenakan sudah memiliki beberapa hal dalam keputusan,
salah satu mendirikan Polres. Pertanyaan saya, hari ini Abang sudah terpilih menjadi seorang wakil rakyat. Dan dengan kabar baiknya, Abang sudah menduduki posisi di Komisi 4 sebagai Ketua Komisi 4. Ya. Ngapain aja di situ? Ya jelas di sini adalah yang namanya pemilihan di komisi tentu adalah hak pilih ada di masing-masing fraksi yang ada di komisi itu. Alhamdulillah kita mendapatkan suara terbanyak dan terpilih menjadi ketua. Yang kebetulan kita juga menjadi ketua fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jambi yang diamanatkan kepada kami, yang dipercaya oleh DPW PAN Provinsi Jambi. Tentu banyak hal yang harus kita benahi ke depan tentang mitra kerja, terutama adalah di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, kesejahteraan sosial, dan juga pariwisata yang ada di Provinsi Jambi. Inilah bagaimana kita berkontribusi, memberikan, mengawal, membuat aturan, budgeting, penganggaran di setiap OPD yang ada sebagai mitra kerja. Jadi untuk lebih jelasnya Bang, karena kami masyarakat awam, ini biasanya untuk mengetahui program-program kerja DPR ini, khusus di perkomisi itu kan tidak banyak yang tahu. Ya. Salah satunya itu saya melihat dari kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Tentang pendidikan ini Bang, itu ada kaitannya dengan zonasi. Ya. Nah, apakah ketika pemerintah melakukan zonasi ini per wilayah, antara kita ambil case by case Muaro Jambi dengan Kota Jambi, itu kan sudah zonasi. Yang bisa sekolah di sekolah negeri Kota Jambi adalah orang Kota Jambi, di Muaro Jambi adalah Muaro Jambi. Apakah itu sesuatu yang benar atau tidak? Artinya di sini maksud dan tujuan dengan adanya peraturan Kemendikbud, kemudian ada turunannya dengan Pergub nomor 40 tahun 2021, yaitu tentang adanya zonasi ini dalam hal penerimaan PPDB, penerimaan siswa baru. Ini sebenarnya adalah langkah pemerataan. Artinya bahwa tidak semua sekolah itu, ada salah satu sekolah itu, katakanlah sekolah favorit, semua orang akan menuju ke sana. Nah, bagaimana sekolah yang tidak non favorit dan lain sebagainya? Nah, artinya hari ini kita bisa memberikan, kemarin kita rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi agar ini tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Di situ ada 4 kriteria. Pertama adalah zonasi. Zonasi ini adalah jarak antara tempat tinggal dan sekolah. Ya, itu ada di angka 55% rekrutmen daripada siswa. Kemudian ada lagi prestasi, ini ada di angka 27%. Kemudian ada lagi ngikut orang tua yang pindah, ini ada di angka 3%. Kemudian ada lagi afirmasi, ini bagi anak-anak yang kurang mampu. Ini ada di angka 15%. Inilah diakumulasikan di setiap sekolah itu dia harus menerima dengan sistem yang begini. Sederhana sebenarnya ketika kita berpikir bahwasanya dengan adanya aturan yang demikian, ini semua bahwa tidak bisa didominasi oleh 1-2 sekolah saja, tetapi semua pemerataan. Nah, tinggal lagi tingkat kompetisi seorang guru dan Kepsek. Kemarin kita juga mengkritisi bahwa adanya 263 kepala sekolah yang diangkat, ya. Ini dengan sistem pansel, panitia seleksi. Ini kita mengkritisi bahwa ada salah satu sekolah yang seharusnya kepala sekolah tidak mampu atau tidak mau menduduki kepala sekolah di sana. Dan ini dikeluarkan SK-nya. Dan ini menjadi bumerang bagi sekolah itu, yang tentunya adalah proses belajar mengajar ini tidak akan efektif ketika dia tidak mau menjadi kepala sekolah di daerah-daerah tertentu misalnya. Nah, pada dasarnya bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua yang ada di rumah masing-masing. Semua sekolah ini sama. Bagaimana seorang guru hari ini dengan adanya kurikulum merdeka ini bisa membuat ruang kelas, ruang belajar itu adalah sederhana. Bukan berarti mewah dalam arti kata harus ber-AC dan lain sebagainya. Cukuplah dengan ventilasi ala kadar. Kemudian suasananya nyaman, bersih. Dan kehadiran seorang guru di sana, Bung Dori, ini bisa membuat nyaman dan ingin belajarnya siswa. Itu yang lebih penting sebenarnya. Maksudnya,
antara legislatif dengan eksekutif hari ini dengan adanya kebijakan zonasi, Ya, itu sama-sama melihat bahwasanya kebijakan ini sangat baik untuk masyarakat. baik untuk masyarakat. Dan ini bukan hanya di Provinsi Jambi saja, ini sudah merata di seluruh Indonesia. Supaya jangan ada 53 SMA yang zonasi hari ini. Kemudian 29 SMK di Provinsi Jambi. Itu tidak merata di seluruh kabupaten dan kota. Terutama bagi perkotaan yang hari ini ada di Provinsi Jambi, Muarobungo, dan Kota Sungai Penuh. Yang selebihnya saya rasa itu merata saja, tidak ada permasalahan. Apalagi yang di kampung-kampung, asal mau aja sekolah itu sangat luar biasa. Nah di perkotaan ini kan harus diterapkan dengan sistem itu. Kalau tidak ya mungkin katakanlah hari ini SMA favorit di provinsi di Kota Jambi ini ada SMA 1, 3 dan 5 dan semua orang mau di sana. Jadi SMA 6 sampai SMA 12, 14 mau dikemanakan? Jadi ada beberapa suara masyarakat, Pak, orang tua itu mengatakan, apa anak kami tidak layak untuk juga menikmati pendidikan yang ada di Kota Jambi? Iya. Karena ini adalah sistem zonasi. Itu gimana kira-kira pemerintah melihat ini? Khusus di legislatif loh. Ya, kita selalu melakukan penekanan kepada terutama bidang GTK ya, guru, tenaga kependidikan. Ini ada di bidang GTK namanya. Kemudian Kabid SMA dan Kabid SMK juga kita hadirkan kemarin diskusi panjang bahwasanya pada intinya adalah bagaimana memberikan pemahaman sosialisasi ini kepada masyarakat biar orang tua tahu tidak mesti anaknya harus di SMA 1, tidak mesti anaknya harus di SMA 3, SMA 5 dan lain sebagainya. Dan jadi permasalahan lagi timbul lagi ini Bung Dori, Kota Jambi misalnya. Ada di daerah, ada kecamatan seperti Alam Barajo. Dia tidak masuk dalam zonasi. Zona 2 dia tidak punya zona 1 yang dekat dengan sekolah. Itulah yang menjawab adanya kita dirikan pada tahun ini yaitu SMA 12. SMA 12 di Jalan Patimura. Itu anggarannya sudah ada. Karena ini berkaitan dengan pendidikan, Bang. Ya. Itu adalah tupoksi tugas pokoknya dari Komisi 4. Ada berita baru yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu oleh Kementerian khusus Dikti. Itu ada berapa puluh kampus dan berapa puluh di Jambi. Dan ada berapa prodi yang belum terakreditasi. Artinya gini, apakah Komisi 4 juga melihat, juga menilai, juga mengontrol universitas yang ada di Provinsi Jambi? Bagaimana? Jadi begini, kewenangan. Ketika kita berbicara kewenangan, bukan berarti pemerintah daerah dalam hal ini DPRD, Komisi 4 tidak memperhatikan universitas. Tetapi ini berbicara kewenangan. Kewenangan ada di Komisi 4 adalah pendidikan yang kelas sekolah menengah atas. Di sana ada SMA, SMK dan SLB. Sementara kalau kita berbicara universal secara umum tentu ini adalah pendidikan. Cuman kalau kita sebagai stakeholder yang ada di daerah di Provinsi Jambi hanya bisa memberikan masukan-masukan kepada perguruan tinggi. Gitu kira-kira. Tapi tidak punya kewenangan penuh. Kenapa? Karena ini dikti kan, pendidikan tinggi. Ya artinya gini, Komisi 4 tetap bisa mendorong untuk kemajuan universitas. Itu jelas. Provinsi Jambi. Ya. Contohnya di Unja sendiri. Ada berapa prodi di Unja yang mungkin juga perlu disupport untuk lebih maju ya. Nah, ini kita sudah masuk dalam pembahasan pendidikan. Ya. Karena di Komisi 4 bukan cuma sekadar membahas pendidikan dan juga ada tentang sosial, ada tentang kesehatan. Sekarang saya ingin tanya, ini masalah kesehatan di kita ini juga perlu kita beri penjelasan ke masyarakat, juga perlu kita beri pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana dengan kesehatan di Provinsi Jambi? Apakah DPR dan eksekutif dan legislatif ini memiliki kebijakan baru seperti untuk pendirian rumah sakit? Tadi pagi kita juga sudah melaksanakan rapat bersama Dinas Pendidikan dan Rumah Sakit Matahir. Pada prinsipnya, kita mendorong Rumah Sakit Matahir ini bukan hanya sebagai rumah sakit untuk dalam hal perawatan, juga harus bekerja sama dengan Unja, khususnya di Fakultas Kedokteran,
bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, kemudian bagaimana bisa bekerja sama dengan baik sehingga Unja mendapatkan eh, mendapatkan pembelajaran yang baik di rumah sakit. Sebaliknya ada input dan outputnya, ada feedbacknya. Rumah sakit juga mendapatkan tenaga medis yang baru dari Unja gitu. Nah, ini harus kolaborasi yang baik. Iya, saya juga rasa itu sangat penting, Bang, Ya. karena satu-satunya fakultas universitas yang memiliki jurusan kedokteran itu ada di Unja. Memang semestinya pemerintah daerah dan legislatif sudah mendorong ini untuk adanya hubungan kerjasama antara rumah sakit dengan universitas. Karena kalau kita lihat beberapa kampus itu sudah memiliki, ada yang memiliki rumah sakit, ada yang tidak memiliki rumah sakit. Nah, ini sepertinya bagus, ini kayaknya kebijakan ini akan kebijakan yang sangat bagus ya. Ya, kemudian yang kedua, kita juga mendorong adanya rumah sakit. Kekurangan rumah sakit Provinsi Jambi ini sangat banyak. Salah satunya adalah adanya dorongan dari kita kawan-kawan di Komisi 4 tadi untuk mengkaji kembali sejauh mana kelayakan didirikannya rumah sakit daerah, dalam hal ini kewenangan Provinsi Jambi di bagian barat. Bukan berarti kita memisahkan barat dan timur. Di timur di sini sudah ada Bung Dori yang namanya Matahir. Yang hari ini adalah masyarakat di bagian barat, ada 5 kabupaten dan kota, Kerinci, Sungai Penuh, kemudian Merangin, Tebo, dan Bungo, juga hendaknya ada kewenangan provinsi di sana dalam membantu pelayanan kesehatan. Ini adalah sesuatu hal yang baru yang harus kita support pemerintah daerah, terutama dinas kesehatan. Kenapa harus demikian? Setelah kita mendapatkan laporan dan lain sebagainya, melihat fakta di lapangan, begitu banyak orang-orang kita, masyarakat kita di bagian barat ini yang meninggal di jalan. Karena begitu jauh akses antara Kerinci, Sungai Penuh ke Jambi misalnya. Kemudian Merangin Jambi, ditambah lagi dengan kemacetan, batu bara, dan lain sebagainya, dengan ambulan, ini sangat luar biasa. Nah, ke depan kita mendorong itu, mudah-mudahan ini terrealisasi di 2023. Yang penting sekarang kita harus buat FS-nya dulu, feasibility study-nya. Di sana ada AMDAL, kemudian di sana juga ada angka kematian, kemudian di sana ada orang hidup di sana berapa orang masyarakat, kemudian orang sakit-sakitnya apa saja. Kita studi banding kemarin ke Sumatera Barat. Sumatera Barat punya 6 kewenangan provinsi. Ada 3 rumah sakit umum, ada 3 rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus itu ada rumah sakit jiwa, kemudian ada rumah sakit paru, spesialis paru, dan juga ada di Pariaman, di rumah sakit stroke yang ada di Bukit Tinggi. Ini kewenangan provinsi semua. Tapi M. Jamil bukan kewenangan Sumatera Barat. M. Jamil itu, yang besar itu kewenangan kementerian. Nah, pertanyaan kita, kenapa Provinsi Jambi tidak mampu ini kewenangan? Kita serahkan Matahir misalnya, untuk TPA menjadi kewenangan pusat, sehingga dia bisa vertikal. Sehingga kita bisa bangun rumah sakit daerah yang di daerah begitu. Ya, artinya saya harus mengatakan bahwasanya hari ini ada kemajuan di dalam legislatif kita. Ya. Selama ini kita harus mengatakan gitu. Rumah sakit kita itu lebih kepada kecenderungannya tipenya adalah tipe C. Ya. Dan hari ini kalau seandainya ada peningkatan dan ada dorongan untuk menjadikan dia minimal tipe B, apalagi tipe A, bisa hormat dari. Ya. Nah, karena sudah membahas pendidikan, kesehatan, sekarang saya minta satu aja. Ini berbicara tentang sosial. Persoalan sosial ini selalu menjadi momok di negeri ini. Dan dia banyak sekali penyakit sosial yang ada. Nah, di Provinsi Jambi ini, kita masih melihat ada beberapa persoalan sosial. Seperti halnya, ya baru-baru ini ada geng motor dan lain hal, banyaklah persoalan sosial ini. Nah, kalau di Dewan itu sendiri, melihat yang paling krusial persoalan sosial yang ada di Provinsi Jambi ini seperti apa? Ya, kita tahu bahwa masyarakat kita Provinsi Jambi adalah masyarakat yang heterogen. Dan kita masyarakat yang menjemuk, berbagai suku ada di sini, dan kita menghormati itu. Sudah saatnya kita dari pemerintah daerah memperhatikan hal tersebut, bagaimana pencegahan dini. Termasuk kita minta kawan-kawan yang ada di Polda sebagai penegak hukum pun, ya,
ikut membantu dalam hal pengamanan untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian yang sangat kita perhatikan di bidang sosial ini adalah persoalan stunting. Ini ada kaitannya sosial dan kesehatan. Karena masih ada kita yang masih busung lapar, kemudian bayi yang menderita penyakit yang kekurangan gizi dan lain sebagainya. Ini adalah persoalan sosial yang harus kita soroti kepada pemerintah daerah. Oke. Di 2019, Ya, Abang sudah menjadi wakil masyarakat Kerinci di DPR Provinsi Jambi. Artinya hari ini masyarakat Kerinci itu sudah mempercayai Abang sebagai wakil mereka. ya. Khususnya Kerinci Sungai Penuh. Ada Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Apa program-program yang Abang bawa ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sebagai keterwakilan masyarakat? Baik Bung Dori, sebenarnya sebelum di Komisi 4 ini kami berada di Komisi 3 yang membidangi infrastruktur atau pembangunan. Yang mitra kerjanya adalah PUPR Provinsi Jambi dan banyak lagi OPD-OPD yang lain. Hari ini memang masyarakat tidak merasakan secara full ataupun secara maksimal kinerja daripada kita DPRD. Tapi masyarakat harus bisa memahami bahwa pembagian kue di DPRD Provinsi Jambi ini, pembagian daripada APBD, ini adalah 11 kabupaten dan kota. Semua wakil ada di sini. Tapi saya optimis bahwasanya dengan yang sudah kita bangun dan sudah kita bawa di 2,5 tahun kemarin, 2 tahun terakhir untuk APBD Provinsi Jambi ke Kabupaten Kerinci ini sudah sangat luar biasa. Salah satunya di tahun ini ada di jembatan Kelok Sago itu sebesar 45 miliar. Yang sebelumnya ada di Jalan Jujun sampai ke batas kota itu ada di angka 17 miliar 500. Itu pada saat Covid. Itu infrastruktur ya? Infrastruktur. Banyak lagi yang lain seperti yang kecil-kecil seperti ada FS untuk irigasi di di Sungai Kuning atau Renah Pemetik ini kita sudah buat sebanyak 500 juta, setengah miliar. Kajiannya sudah, tinggal lagi pembangunan. Penjelasan Abang tentang kebijakan dan pembangunan infrastruktur ini yang diharapkan oleh masyarakat. Ya betul. Namun ketika masyarakat memilih Abang dan meyakini Abang adalah keterwakilan mereka di DPR, dan itu yang mereka mengatakan bahwa saya ada kemajuan yang kami harapkan daripada wakil yang kami percaya. Ya, saya merasa ini sangat luar biasa usaha dari Abang di dalam legislatif. Yang lain dari itu Bang, dari 2019 itu adalah momen politik. Ya. Nama Abang tiba-tiba muncul seorang ini paripurna apa dalam tugas dari kepolisian. Ya. Purnawirawan dan masuk dalam kontestasi politik dan langsung duduk. Banyak orang tidak berani mengambil risiko ketika mereka memutuskan diri masuk dalam kontestasi politik. Itu kan win-win solution. Apakah dia bisa menang atau tidak, atau win-loss solution, atau dia menang atau dia kalah. Kebanyakan ya kalah Bang. Dan Abang adalah menang. Nah, 2019 ini bisa menjadi patokan untuk 2024. Ketika melihat background politik Abang, kita melihat kepedulian Abang terhadap Kabupaten Kerinci. Dan dalam beberapa survei, khusus di survei saya, di garis saya, kita riset dan analisis, nama Abang itu cukup bagus popularitasnya untuk menjadi Kerinci 1. Apa Abang punya niat untuk ke sana? Ya, begini Bung Dori. Sebenarnya banyak orang yang mengatakan saya, mohon maaf ya, ini sebenarnya orang gila ini. Makanya orang mengatakan orang gila, kenapa? Karena begitu masa dinas saya masih 21 tahun ke depan masih ada. Tapi saya sanggup untuk pensiun muda. Ini semuanya dorongan, tidak lepas daripada dorongan keluarga besar. Khususnya di wilayah Siulak atau Mudik. Ya.
Kita mengenal Kerinci, ada Mudik, ada Tengah, dan ada Hilir. Alhamdulillah sampai hari ini kita adalah keluarga yang mendominasi di wilayah Mudik. Inilah sebenarnya faktor yang mendorong saya. Apa masyarakat minta abang juga ketika abang? Pada saat itu sebenarnya ketika ada kisruh, bukan kisruh, artinya ada perlawanan baik antara anak mantan bupati dengan Pak incumbent sekarang. Artinya mereka ingin melahirkan poros tengah. Dan saya didorong oleh para tokoh masyarakat dan keluarga pada saat itu untuk berani maju. Dan alhamdulillah Allah masih sayang dengan saya, dengan tidak mendapatkan partai politik. Wajar dong, baru pensiun dari kepolisian, partai politik nggak percaya bahwa ini punya masa atau tidak, begitu loh. Ya kan? Ya siapa yang percaya sama Padli? Kenapa? Belum tentu ada masa. Nah, ketika kita berbicara elektabilitas, ketika kita berbicara pendukung, Kerinci itu unik. Mereka pasti lebih dominan pada keluarga dulu nih. Nah, artinya gini, kalau di dalam teori politik itu, kita Ya. mengenal ada party ID dengan apa ya? Bukan bahasanya bukan kandidat ID, dia adalah apa? Ya kayak kandidat ID. Berarti masyarakat itu lebih percaya kepada figur ID. Berarti ke figur abangnya ketika itu. Sehingga masyarakat mendorong abang untuk menjadi salah satu kandidat poros tengah. Tapi apa nggak konflik jadinya? Kalau seandainya hari itu abang betul-betul. Ya, persisnya ketika saya harus memaksakan maju Bung Nori, itu adalah terpecah 3 di Mudik. Karena ada di sana saudara Munadi, ada saudara Bupati sekarang Pak Adi Rogal, ini otomatis terpecah. Dan saya menyadari itu bahwasanya terukur. Ketika ini saya harus paksakan, ini harus pecah belah. Sehingga saya menarik diri. Tapi kalau khusus untuk legislatif, ditambah dengan dorongan Pak Bupati sekarang, Pak Adi Rogal, untuk mewakili Kerinci di Provinsi Jambi, saya optimis. Kenapa? Karena ini sudah terukur. Artinya ada keinginan tertunda. Ya. Untuk 2024 nih, insya Allah sepertinya. Yang jelas, Bung Dori, kita berbuat dulu, masyarakatlah yang menilai. Masyarakat Kerinci itu masyarakat yang tidak bodoh. Gitu. Masyarakat sumber daya manusianya luar biasa. Mereka akan menilai, baik itu dari figur, baik itu di sisi pembangunan, sumber daya manusia, semuanya akan dinilai. Termasuk agama sekalipun, termasuk adat sekalipun, ini selalu mendalam. Jadi hari ini saya serahkan kembali kepada masyarakat. Kalau masyarakat itu mendorong kita dan itu terukur kita mampu, ya sih, tidak tertutup kemungkinan saya akan maju. Tapi sebaliknya, ketika antusias masyarakat berkurang, ya mungkin saya tidak akan maju, biar cukup di DPRD saja dalam mewakili Kerinci Sumpen. Tadi malam, pasca pelantikan Ketua Partai Amanat Nasional, ya, Pak Zulkifli Hasan, ya, sebagai Ketua Pimpinan Abang hari ya, ini, beliau mengatakan, statement beliau, partai kami, khususnya di Partai Amanat Nasional, PAN, itu memiliki kader yang sangat banyak dan berkualitas untuk mencalonkan diri sebagai eksekutif. Tetapi sayangnya, dikarenakan ada parliamentary yang terkadang membuat ganjalan para kader yang bagus ini untuk maju sehingga tidak bisa maju, kata beliau. Maka untuk 2024 ini, bagaimanapun kami ingin mendorong kader kami maju. Apa abang nanti maju dapat restu tidak dari ketua partai Provinsi Jambi, DPW, dan juga yang sedang berkuasa hari ini itu adalah eksekutifnya dari PAN juga. Apakah Pak Gub dan Ketua DPW merestui ya, Bang? Yang jelas, Bung Dori, kita dihadapkan dulu untuk legislator, ya, pada bulan Februari 2024. Tentu saya menghimbau kepada seluruh kader yang hari ini, yang kebetulan saya ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Jambi dan sekaligus menjadi Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional. Di luar itu ada lagi nih, Ketua Forum Fraksi se-Provinsi Jambi. Nah, tentu saya menghimbau kepada seluruh kader, bagi yang berminat, katakanlah didorong oleh masyarakat untuk maju di pilkada, kontestan pilkada di November nanti, harus besarkan partai dulu nih. Untuk memenuhi apa yang asumsi media hari ini
untuk parliamentary threshold dan juga presiden threshold ini terpenuhi, kita harus majukan semua kader-kader terbaik kita. Dari situlah nanti biarlah ketum ataupun DPP atau DPW yang akan menilai siapa yang layak dan tidak layak untuk maju di kontestan pilkada. Maksudnya statement dari Bang Zulhas itu mengatakan dalam kontestasi legislatif kelak itu kita harus banyak meraih kursi. Ya. Itu satu, Bang. Ya. Yang kedua, saya ngelihat khusus untuk Kabupaten Kerinci yang maju ini semuanya kader PAN yang punya potensi. Dan ini sepertinya kandidat yang muncul itu banyak dari latar belakangnya adalah Partai Amanat Nasional. Kalau saya boleh nyebut nama itu ada Monadi, yang juga sekarang ini lagi gencar-gencarnya sepertinya mensosialisasikan diri untuk maju. Ada Bang Fadli Sudria yang insya Allah kelak ketika maju sudah Dr. Fadli Sudria. Ada juga saya dengar ketua DPC DPD di Kabupaten DPD yang juga punya selera untuk maju. Nah, artinya ketika saya tanya tadi Abang dapat restu atau tidak, saya sudah menilai Abang punya kualitas. Tinggal kelak bagaimana pemimpin-pemimpin ini mendorong Abang untuk maju. Nah, kalau seandainya Abang tidak direstui, ya, yang jelas sekarang kita bekerja keras dulu untuk memenangkan legislatif. Setelah itu baru kita berbicara kontestan pilkada. Nah, persoalan dari awal ada yang mengklaim bahwa ini PAN ini milik dia, kader ini milik dia dan lain sebagainya, ini belum tentu, belum terjawab. Karena hari ini belum ada pembuktian bahwasanya mampukah masing-masing yang disebutkan tadi itu berkompetisi dengan baik di legislatif untuk membesarkan partai dulu. Karena kita punya target luar biasa ini Provinsi Jambi. Terutama Kerinci Sungapenu kita targetkan 2 kursi nanti. Ya, untuk di Provinsi Jambi. Itu target dan perintah daripada partai, terutama Pak Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Pak Haji Bakri itu mendorong bahwasanya kita harus maksimal di legislatif 2024. artinya ketika saya melihat hari ini gerakan Abang di beberapa masa ini untuk ke depan sepertinya punya suara yang cukup. Kita lihat nanti perkembangannya. Ya. Nanti sebagai Ketua Asosiasi Futsal. Ya, Ketua Futsal Provinsi Jambi. Artinya kedekatan Abang terhadap masyarakat, baik itu adalah golongan anak muda, masyarakat petani. Saya tuh melihat bagaimana gerakan Abang. Ketika Abang pulang sehingga Abang posting lagi di kebun. Atau memang luar biasa lah kebunnya itu. Jadi kalau kelak Bang, ya, persoalan di Kerinci ini sangat luar biasa. Kompleksitasnya luar biasa. Salah satunya itu saya sempat mengatakan gini, Danau Kerinci itu sebagai tempat akhir pembuangan sampah. Saya sebagai masyarakat Kerinci, Bang, saya malu dengan keadaan Kerinci. Apakah ada dorongan dari legislatif untuk coba memberitahu kepada eksekutif di sana? Khusus ini saya pertanyakan ke Abang karena bupatinya itu adalah dari partai Abang. Yang jelas pada hari ini, pada tahun ini, Bung Dori kita sudah mengalokasikan anggaran 2,7 miliar. Itu bukan hanya dorongan lagi, kita sudah berbuat ini anggaran. Kajiannya FS tadi itu, sementara kemudian ada lagi AMDAL. Nah, hari ini menjadi permasalahan, lokasinya mana? Lokasi saja antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungguh belum siap. Tapi kita sudah ada kajian ini, sudah ada anggaran, budgetingnya sudah ada. Mana? Seluas itu tanah Kerinci, ya. Kita nggak punya lokasi untuk pengelolaan. Nah, itu yang tidak bisa kita mengintervensi terlalu jauh. Sejauh mana keseriusan pemerintah daerah untuk masalah pembangunan TPA. Ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena
anggaran nanti setelah FS-nya selesai, AMDAL-nya keluar, di angka 2,7 itu, nanti akan ada anggaran 250 miliar. Mungkin dalam 5 tahun terakhir ini adalah mega proyek terbesar di Kabupaten Kerinci. Ketika ini sudah siap. Itu persoalannya, Pak. Saya kan bisa melihat, abang bisa menilai, kalau hari ini Kerinci itu sudah masuk dalam event internasional. Seperti halnya kemarin ada Singkara, apa itu kan masuk Tour de Singkara. Tour de Singkara masuk wilayah Kabupaten Kerinci. Hari ini kita punya festival nasional, ada festival Danau Kerinci, tapi sampahnya di Danau Kerinci. Ini sebenarnya dorongan seperti apa yang harus kita buat? Kebijakan sudah, bantuan sudah, apa matinya nggak mau? Karena abang sebagai wakil masyarakat, penyembuh lidah masyarakat, saya juga berhak untuk bertanya. Ya, kemarin ada permasalahan lahan, khususnya di daerah Bukit Kerman, ada isu yang berkembang bahwa nanti bakal kotor ini segala macam, itu semuanya sudah melalui kajian. Bahkan luar biasa ini ketika pemerintah daerah, masyarakat sekitar itu harus paham. Harus kita beritahu bahwa begitu ada TPA di sini, peningkatan asli daerah kita bertambah. Ekonomi di sana akan hidup. Pertama, merekrut tenaga kerja. 200 orang tenaga kerja per hari akan direkrut di TPA. Bagaimana memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik ini bisa dijadikan pupuk. Anorganik ini kayak apa namanya? Botol aqua dan lain sebagainya, ini bisa dipisahkan lagi, dicencang, dan ini bisa dijual. Ini hidup perekonomian. Bukan hanya masyarakat kecil saja yang bisa hidup di sini. Menengah ke atas pun bisa berinvestasi dan bisa berbisnis di sini. Apa ruginya? Nah, ini sekarang tergantung lagi dua daerah tersebut, terutama Kerinci dan Sungai Penuh. Ini yang saya harapkan, Bang. Bahwasanya ada aspirasi, ada suara dari keterwakilan masyarakat di legislatif, DPR Provinsi Jambi. Kan DPR Provinsi Jambi yang keterwakilannya kan dari Dapil Kerinci bukan cuma abang. Ya. Saya juga berharap yang lain itu juga bisa bersuara karena ini untuk kemajuan daerah. Kalau seandainya benar ada mega proyek kelaknya, ya artinya Pak Bupati hari ini harus benar-benar memprioritaskan mega proyek ini. Sehingga memang nanti citra kita, baik itu nasional, internasional, itu memang menjadi citra pariwisata yang sangat bagus. Satu saja pesan saya, tidak perlu diuraikan terlalu lebar. Pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Kerinci sama-sama membuka diri. Itu kata kunci. Kalau ada yang tertutup dan tidak mau membuka diri, ini tidak akan terrealisasi dengan baik. Artinya ada kaitan kebijakan di sini antara pemerintah kota dengan pemerintah. Harus sama-sama duduk bersama satu meja dan membuka diri demi untuk rakyat Kerinci semua. Itu baru satu persoalan. Ya, banyak lagi persoalan lain. Kemarin ketika saya pulang dari Jambi, ya, saya lewat di Danau Kerinci itu, saya diminta tiket. Saya baru pulang dari Jambi. Ini jalan masyarakat, jalan negara, tapi ada hak kepemilikan orang lain di sini. Ada siapa? Ada kebijakan pemerintah daerah atau bagaimana ini setiap perayaan kita seperti itu terus? Atau pemerintah memberi? Itu sebenarnya pembiaran bagi premanisme. Gitu. Di sini pemerintah daerah bekerja sama dengan penegak hukum harus menindak tegas hal-hal yang demikian. Kemudian jelas kok, perda yang mengatur berapa karcis, berapa parkir itu sudah ada. Dan ini kalau ini dibiarkan terus, ini otomatis masyarakat dari luar Kerinci tidak akan mau berpindah ke Kerinci. Dan kemarin jangankan masyarakat luar Kerinci, masyarakat Kerinci itu memilih ke Sumatera Barat untuk berpariwisata mereka di hari Idul Fitri dibanding di dalam sendiri. Ini ada kasus yang harus diselesaikan. Banyak PR sebenarnya. Begini, Bang. Ya. Kalau benar kelak abang masuk dalam kontestasi PH1 Kerinci dan itu menjadi orang yang dipilih oleh masyarakat seperti mana masyarakat memilih abang sebagai wakil mereka di DPR ini. Apa sih keinginan abang untuk Kabupaten Kerinci ini? Dan seperti apa yang mau kita bawa Kabupaten Kerinci? Apakah maju dari bentuk pariwisatanya, dari pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakatnya, dari pertaniannya, atau apa yang mau kita majukan?
Bung Dori, kita tidak perlu muluk-muluk yang memberikan argumentasi yang panjang terkait dengan 2024. Ketika masyarakat mempercayai kita, satu, percepatan pembangunan, titik. Nanti baru kita uraikan. Percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan. Ya. Nah, ada hal yang saya harus bicara terbuka. Ya. Dan ini juga jujur, sebagai seorang akademisi saya harus ngomong ini. Di Provinsi Jambi khususnya, kita orang-orang Kerinci ini sudah kehilangan tokoh dan sangat kekurangan tokoh. Persoalannya kenapa ini bisa terjadi? Pertama, di dalam posisi politik, memang kita tidak memegang posisi sentral di sana. Tidak ada satupun orang Kerinci yang memegang jabatan ketua partai di Provinsi Jambi. Hari ini saya melihat salah satunya itu ada tokoh muda, itu representatifnya Abang, karena baru pertama sekali orang Kerinci juga menduduki posisi ketua Komisi 4. Nah, kalau Abang melihat ini, karena kita kehilangan tokoh, apakah kelak dalam Pilwako Jambi kita ini diperhitungkan untuk maju di dalam kontestasi Pilwako? Ya, ini kalau berbicara Pilwako, Bung Dori, ini kenapa tidak? Semua hak, semua orang di Jambi, di kota Jambi ini punya hak untuk maju. Namun, perlu menjadi pertimbangan kita semua. Ya. Hari ini sebagai warga Kerinci, saya sangat sedih. Terutama, mohon maaf ini kepada senior. Ya. Kita harus merubah karakter diri kita. Kenapa? Karakter. Hari ini anak muda harus merubah karakter. Attitude. Ini harus kita tunjukkan. Tidak ada yang namanya SMS, senang melihat orang susah melihat orang sini, ini tidak akan maju ini. Lagi-lagi mohon maaf para senior, baik itu yang ada di HKKN atau di HKK apalah namanya. Ayo kita bersama. Kenapa tidak? Berapa persentase Kerinci yang ada di kota Jambi? Bukan berarti kita membedakan suku, tidak. Di sini ada Jawa, ada Batak, ada Minang, ada Jambi seberang dan lain sebagainya, ada Kerinci. Semuanya punya kesempatan. Ketika kita berbicara paguyuban, Kerinci yang ada di kota Jambi, kenapa tidak? Berapa mahasiswa kita di ibu kota Jambi ini? Tapi ayo bersama-sama. Artinya kansnya ada untuk Kansnya ada, tetapi hari ini jangan semuanya ingin dihormati. Ini jadi permasalahan. Berarti ketika hal ini terjadi seperti itu, Bang, adanya robah mindset, pola pikir kita robah. Adanya HKKI itu sepertinya akan membuat dalam kontestasi politik ketidakpercayaan orang untuk menggait tokoh Kerinci masuk dalam Pilwako. Karena di dalam ini aja mereka sudah berpikir bagaimana untuk menggait jadi satu suara. Betul. Tapi kans ada ya? Kansnya ada, tinggal lagi merubah pola pikir, sadar dong. Lo orang Kerinci yang ada di Jambi sadar nih. Ayo kita bangun kebersamaan. Jangan semuanya ingin, kalau ada kegiatan semua ingin duduk di depan, semua ingin dihormati, semua ingin semua ingin disanjung. Ya kalau begitu ya udah berdiri aja di depan. Sudah jelas kita, Bung Dori, ini panggungnya akademis. Profesor ini yang kita kedepankan. Ketika kita berbicara politik, si A di partai A atau di partai B ini yang kita tonjolkan. Jangan nanti yang akademis sudah masuk ke ranah politik. Orang politik sudah campur tangan persoalan akademis. Organisasi sosial kita ini. Bagaimana bisa menghormati daripada antara junior kepada senior. Yang senior juga harus sadar diri. Jangan mereka merasa, wah aku hebat. Nggak bisa begitu. Ini saya harus bersuara keras ini. Ya. Saya kalau berbicara Kerinci, mohon maaf Bung Dori. Berbicara Kerinci, kalau di Jambi, berdiri bulu kuduk saya ini. Kalau di DPR berbicara Kerinci, telinga saya berdiri nih. Begitu kecintaan kita terhadap Kerinci. Tapi hari ini, apa yang terjadi? Nggak berikan. Sekali lagi mohon maaf, ya. Jangan kita merasa sok hebat dan sok pintar semua. Nah, ini harus menjadi barometer, menjadi ukuran, menjadi catatan bagi kita. Karena apa? Karena saya lama di Sumatera Barat. Ayo kita belajar dari Sumatera Barat.
Ketika ada orang yang, itu orang kampung Ambo tuh, wah itu hebat tuh. Orang kampungnya saja itu dia udah senang, apalagi orang dekatnya. Orang awak, itu orang awak tuh. Nah ini harus kita contoh yang baik. Jangan semuanya mau hebat, ya maunya sementara tidak mengukur kapasitas dia. Nah, kembali kita kepada dunia politik, lo siapa? Itu, lo punya masa enggak? Lo punya elektabilitas enggak? Oh, lo populer, belum tentu disukai orang. Belum tentu. Nah, ayolah kita sadar. Nah, hari ini masalah penyatuan ini, Pak. Ya. Saya ngelihat apa sih yang membuat latar belakang ini selalu ada konflik perpecahan di masyarakat Kerinci, baik itu dari kita hari ini, Bung Dori, saya potong, kita kehilangan figur. Yang A, yang bisa mengatakan A adalah A, hitam adalah hitam, putih adalah putih. Harus ada satu figur. Ketika banyak figur, ini banyak warna. Itu kita pikirkan kepada regenerasi kita ke depan. Artinya tugas kita. Ya. Tugas kita untuk memecahkan persoalan ini. Yang satu bahasa abang yang saya sukai tadi itu, jangan lagi kita SMS. Ya. Suka melihat orang susah. Kita rubah suka melihat orang senang. Ya. Karena kalau hal yang begini terus, wajar ketika kita melihat, Pak, negeri kita itu salah satu negeri 1000 dokter. Tapi masa pembangunannya, saya kecewa kan. Saya melihat beberapa kebijakan, infrastruktur tidak begitu bagus, pengelolaan Danau Kerinci tidak jelas. Nah, hari ini kita berharap ingin masuk dalam kontestasi Pilwako. Kalau kondisi kita seperti ini, siapa yang mau kita majukan? Ya, betul. Kita sudah coba kemarin di dalam Pilgub. Ya. Nah, Pilgub juga kita nggak bisa berharap lebih. Pada akhirnya kita nggak mampu untuk menang. Jadi, sebagai masyarakat, saya dan Abang sebagai wakil masyarakat kami di DPR, saya berharap juga Abang bisa melakukan kerjasama dengan anggota Dewan yang terpilih dari Dapil Kerinci untuk menyuarakan persoalan-persoalan masyarakat kita khususnya dan juga persoalan-persoalan masyarakat yang ada di Jambi. Nah, mungkin sangat luar biasa kondisinya hari ini saya bisa menghadirkan. Pertama, beliau adalah wakil rakyat yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 4 dan juga sebagai kolega, sahabat, dan kakak saya sendiri yang hari ini sudah bersedia hadir dan memberi ilmu transfer knowledge, membicarakan beberapa persoalan politik yang khusus untuk jurusan ilmu politik dan pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih, Bang. Ya, sama-sama, Bung Dori. Dan kelak saya berharap Abang menjadi keterwakilan masyarakat Kerinci yang benar-benar bisa memberi perubahan yang sangat luar biasa untuk Kerinci 1. Ya, yang jelas, Bung Dori, saya akan memberikan sebagai wakil rakyat tentunya, dipilih oleh rakyat dan nanti akan kembali kepada rakyat, ya, melindungi, mengayomi, dan lain sebagainya untuk masyarakat, khususnya Kerinci Sungai Penuh, masyarakat Provinsi Jambi pada umumnya. Tentu tidak semua apa yang sudah kita perbuat ini baik bagi masyarakat. Ibarat bahasa pepatah, sebanyak-banyaknya orang senang dengan kita, banyak juga yang tidak senang, ya. Tapi saya akan berusaha lebih baik memberikan kontribusi pembangunan untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh khususnya. Namun kembali lagi kepada masyarakat. Ketika kita berbicara 2024, mana yang lebih baik menurut masyarakat, saya akan mengikuti. Dan saya sebagai orang politikus hari ini tentu akan mengukur sejauh mana kekuatan politik di 2024 ini. Baik itu di Pilgub maupun di Pilgub nanti. Yang terutama adalah konsentrasi untuk memenangkan legislatif di 2024. Baik, terima kasih, Bang. Oke, Sukses selalu. Amin.